Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada materi sebelumnya, kalian sudah mengetahui bagaimana membaca bilangan bulat, menulis bilangan bulat, mengetahui letak bilangan bulat pada garis bilangan, dan penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran kali ini, diharapkan kalian mampu membandingkan bilangan bulat. Untuk melakukan perbandingan bilangan bulat, kita perlu memperhatikan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Seperti pada materi yang sebelumnya, bahwa bilangan bulat positif itu berada di sebelah kanan 0 dan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri 0. Yang perlu kalian ingat adalah semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Kemudian semakin ke kanan, maka bilangan tersebut nilainya semakin besar. Suatu bilangan bulat bisa bernilai lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan bilangan bulat lainnya. Adapun tanda yang bisa digunakan pada saat membandingkan bilangan bulat yaitu tanda lebih kecil dari, lebih besar dari, atau tanda sama dengan. Agar lebih memahami bagaimana membandingkan bilangan bulat, langsung saja kita bahas contoh soal. Contoh soal yang pertama, bandingkan bilangan berikut dengan menggunakan tanda lebih besar atau tanda lebih kecil. Oke, kita ke bagian A dulu. Ada negatif 3 titik-titik dari 0. Langkah pertama yang bisa kalian lakukan untuk membandingkan bilangan yaitu membuat garis bilangan. Setelah kalian menggambar garis bilangan, langkah selanjutnya adalah meletakkan bilangan tersebut pada garis bilangan. Bagian A tadi ada negatif 3. Oke, berarti kita tandai pada garis bilangan di negatif 3. Kemudian kita tandai bilangan 0. Nah, setelah itu kita lihat dari posisinya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil. Kita lihat posisi bilangan negatif 3 berada di sebelah kiri dari bilangan 0. Berarti tanda yang bisa kita gunakan adalah apa? Ya, betul. Tanda lebih kecil. Karena negatif 3 berada paling kiri. Jadi ingat, kalau semakin ke kiri nilainya semakin kecil dan semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Kita lanjut ke soal berikutnya yang bagian B. Lakukan langkah yang sama, membuat garis bilangan terlebih dahulu, kemudian letakkan bilangannya pada garis bilangan. 0, kemudian 5. Nah, kita lihat bagaimana posisinya. Angka 5 itu berada di sebelah kanan. Kalau sebelah kanan berarti nilainya itu lebih besar. Berarti tanda yang kita gunakan adalah tanda lebih besar. Oh maaf, tidak kelihatan. Ya, tanda yang digunakan adalah tanda lebih besar ya. Kemudian, jadi setelah lihat dari dua contoh ini dapat disimpulkan bahwa jika yang dibandingkan dengan bilangan 0, maka bilangan negatif, ini ya, bilangan negatif, nilainya itu lebih kecil daripada 0. Dan ketika bilangan 0 dibandingkan dengan bilangan positif, maka bilangan positif nilainya lebih besar dari 0. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya, nomor 2. Bandingkan bilangan berikut dengan menggunakan tanda lebih besar atau tanda lebih kecil dari. Bagian A, 4 titik-titik 1. Bagian B, 6 titik-titik dari 9.
Langkahnya tetap sama. Yang pertama, untuk bagian A dulu ya. Buat garis bilangan terlebih dahulu. Kemudian letakkan bilangan-bilangannya pada garis bilangan. Bilangan 4. Kemudian 1. Nah, setelah itu kita bandingkan. Kita lihat dari posisinya. Dari soal kan angka 4 duluan yang disebut. Kita lihat posisi angka 4 itu berada di sebelah mana? Sebelah kanan. Dia paling kanan. Jadi ingat, kalau paling kanan nilainya bagaimana? Ya, nilainya itu besar. Jadi, tanda yang bisa kita gunakan adalah tanda lebih besar. Berarti 4 itu lebih besar dari 1. Kita lanjut ke soal bagian B. Kita bikin lagi garis bilangannya, kemudian kita letakkan bilangan-bilangannya pada garis bilangan. Bilangan 6 dulu kita letakkan di garis bilangan. Kemudian 9. Oke, kita lihat lagi di soalnya itu angka 6 yang dituliskan terlebih dahulu. Berarti angka 6 titik-titik dari 9. Lihat angka 6-nya berada di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Ya, angka 6-nya berada di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri, berarti nilainya itu semakin kecil. Berarti tanda yang bisa kita gunakan adalah tanda lebih kecil. Berarti 6 itu lebih kecil dari 9. Nah, dari contoh soal ini semua yang dibandingkan adalah bilangan positif. Dapat disimpulkan bahwa jika yang dibandingkan itu sama-sama positif, ini ya, sama-sama positif, maka langsung dapat dibandingkan mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Baik, kita lanjut lagi ke contoh soal selanjutnya, nomor 3. Masih membandingkan bilangan bulat ya. Yang bagian A itu 2 titik-titik dari negatif 5. Bagian B titik-titik negatif 6 dari 6. Nah, ini sudah berlawanan tanda ya, ada yang positif dan ada yang negatif. Ya, ini negatif, ini positif. Nah, kita lihat bagian A dulu. Pertama, bikin dulu garis bilangan, kemudian selanjutnya kita letakkan bilangan-bilangannya pada garis bilangan. Angka 2 kita letakkan di garis bilangan. Kemudian negatif 5. Nah, setelah itu kita mulai membandingkan. Kita lihat angka 2 duluan yang ditulis di sini nih, angka 2 ya. Ini angka 2. Lihat posisinya angka 2 berada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya, angka 2 berada di paling kanan. Kalau paling kanan, maka nilainya itu semakin besar. Makanya tanda yang bisa kita gunakan adalah tanda lebih besar. Jadi, 2 itu lebih besar dari negatif 5. Oke, kita lanjut ke bagian B. Kita letakkan lagi bilangannya pada garis bilangan. Negatif 6. Kemudian positif 6. 6 ya. Nah, selanjutnya kita mulai membandingkan lagi. Kita lihat negatif 6 itu berada di paling kiri. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Makanya tanda yang bisa kita gunakan adalah tanda lebih kecil. Jadi negatif 6 itu nilainya lebih kecil dari 6. Ya. Pada soal kali ini, yang dibandingkan adalah bilangan positif dan bilangan negatif. Ini berlawanan tanda. Jadi, jika yang dibandingkan itu berlawanan tanda, ada yang positif dan ada yang negatif, maka bilangan yang bertanda positif itu lebih besar daripada bilangan yang bertanda negatif. Lihat, ini mulutnya ini mulutnya dari tandanya ya, pasti mengarah ke positif. Kalau yang dibandingkan antara positif dan negatif. Jadi kalau
mengarah ke suatu bilangan ini, mulutnya ini tanda dari lebih besar atau lebih kecil, itu berarti itu bilangannya itu yang besar. Ini ya, nih. Lihat. Oke, jadi jika yang dibandingkan berlawanan tanda, ada positif dan ada yang negatif, maka bilangan bertanda positif itu lebih besar daripada bilangan yang bertanda negatif. Oke, kita pindah lagi ke soal selanjutnya. Ini soal yang keempat. Masih membandingkan lagi ya. Nah, ini kita akan membandingkan sama-sama bilangan negatif. Nah, yang A, negatif 9 titik-titik daripada negatif 2. Yang bagian B, negatif 1 titik-titik dari negatif 8. Untuk bagian A kita kerjakan terlebih dahulu ya. Langkahnya tetap sama, kita buatkan dulu garis bilangan. Kemudian kita letakkan bilangan-bilangannya pada garis bilangan. Negatif 9. Kemudian negatif 2. Nah, kita lihat ini sama-sama negatif ya. Nah, kita tinggal membandingkan. Lihat negatif 9 posisinya berada di sebelah mana. Kalau di sebelah kiri, berarti nilainya itu lebih kecil. Jadi tanda yang digunakan adalah tanda lebih kecil. Jadi lancipnya itu menuju ke negatif 9 karena dia yang kecil. Kalau lancipnya ini menunjuk ke angka negatif 9 berarti dia lebih kecil. Kemudian kita lanjut ke bagian B-nya. Kita letakkan lagi bilangannya. Negatif 1. Kemudian negatif 8. Nah, sekarang kita lihat. Di soalnya negatif 1 titik-titik dari negatif 8. Kita lihat posisi negatif 1 ada di sebelah mana? Ya, di sebelah kanan dari negatif 8. Berarti negatif 1 ini nilainya itu lebih besar dari negatif 8. Nah, karena ini soal nomor 4 ini kita membandingkan sama-sama bilangan negatif, makanya dapat disimpulkan bahwa semakin besar bilangannya, nilainya semakin kecil. Jadi, semakin ini ke kiri, kalau semakin ke kiri kan negatif 10, negatif 11, negatif 12, negatif 20, dan seterusnya, itu maka nilainya itu akan semakin kecil. Sebagai kesimpulan pembelajaran hari ini, untuk membandingkan bilangan bulat itu kita dapat menggunakan garis bilangan atau menggunakan aturan-aturan berikut ini. Yang pertama, jika yang dibandingkan itu sama-sama positif, maka langsung dapat dibandingkan mana yang lebih besar atau lebih kecil. Kemudian, jika yang dibandingkan itu berlawanan tanda, ada yang positif dan ada yang negatif, maka bilangan yang bertanda positif itu lebih besar daripada bilangan bertanda negatif. Kemudian, yang ketiga, jika yang dibandingkan sama-sama negatif, maka semakin besar bilangannya, maka semakin kecil nilainya. Ini maksudnya bagaimana? Ketika negatifnya bilangannya itu semakin besar, semakin ke kiri bilangannya, posisinya, maka nilainya itu semakin kecil. Baik, Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup sekian. Semoga kalian bisa lebih memahami lagi melalui penjelasan Ibu ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.